Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Noval Aziz dengan NIM 7070824000050. Di kesempatan video kali ini, saya akan memberikan sebuah penjelasan materi tentang bagaimana sih jika tauhid, makrifah, dan takdir dalam barometer kehidupan kita. Nah, terlebih dahulu, sebelumnya kita masuk ke situ, alangkah baik kita mempelajari tentang apa sih tauhid, makrifah, dan takdir dalam penjelasan penalaran secara umum. Baik, pertama-tama, marilah kita mengenal terlebih dahulu. Apa sih itu tauhid? Penjelasannya, seperti apa sih maksudnya itu? Nah, tauhid, teman-teman, adalah keyakinan terhadap keesaannya Allah, yang dimaksud juga bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, dan penguasa atau pengendali alam raya. Dilanjutkan dengan makrifah. Makrifah itu apa sih? Nah, dalam hal sederhananya, makrifah itu seperti kita, atau penjelasannya seperti tauhid, tapi kita lebih mengenal Allah lebih dalam. Tidak hanya sekedar mengesahkan Allah, tapi kita lebih mendalami, seperti kita melakukan ibadah, kita melakukan zakat, puasa, dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita mengenal Allah itu lebih dalam, lebih luas, seperti perjalanan rohani dengan hati nurani kita. Jadi tidak dalam paksaan, teman-teman. Terakhir, yaitu penjelasan sederhana tentang takdir. Takdir itu pasti kalian sudah tahu ya, teman-teman. Seperti sebuah kejadian yang tidak bisa diubah. Namun di sini saya akan menjelaskan secara hal formalnya atau sederhananya, yaitu sebuah ketetapan, ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Itu sudah jauh banget ya, teman-teman, zaman azali itu. Berarti itu mengaitkan segala hal, sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di masa kehidupan atau di alam semesta ini. Nah, kita sudah tahu ya penjelasan umum tentang tauhid, makrifah, dan takdir. Nah, teman-teman, ada dalil Al-Quran dan hadis yang menyebutkan dari ketiga topik materi yang kita jelaskan. Mau didengar? Kita akan mulai dari tauhid dulu ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255, atau yang biasa kita juga baca dalam sholat kita, ayat kursi. Pasti teman-teman sudah baca sini. Di sini, Allahu la ilaha illa huwal khairul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina 'aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ard wala yauzuhu bizuma wa huwal alimul hakim. Yang artinya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluk ini. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmu kecuali apa yang Dia kehendaki. Buktinya ilmu dan kekuasaan meliputi langit dan bumi.
Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, sudah pasti itu menceritakan tentang keesaannya Allah ya teman-teman. Dimana juga dalam hadis pernah dikatakan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berkata, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Kita lanjut dengan dalil Quran dan hadis yang menyatakan tentang ma'rifah. Dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Ada kata beribadah ya teman-teman yang saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, bahwa ma'rifah itu adalah mengenal Allah secara dalam maupun itu lewat dengan ibadah. Dan ada hadis qudsi yang mengatakan, aku adalah perbendaharaan yang sesungguhnya, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Terakhir, kita ada dari takdir. Nah, Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Hadits riwayat Tirmidzi, hadits sahih, berkata, ketahuilah, jika seluruh umat berkumpul untuk memberimu suatu manfaat, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakaimu, mereka tidak bisa mencelakakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan apapun. Pena telah diangkat dan tinta telah kering. Tidak tahu banyak dalil Quran dan hadis yang telah menyebutkan ketiga topik materi yang tadi. Sekarang kita masuk ke dalam topik intinya ya, atau pertanyaan dari inti video ini. Bagaimana jika tauhid, ma'rifat, dan takdir dalam barometer hidup kita tuh seperti apa? Tentu saja menjadikan tauhid, ma'rifat, dan takdir sebagai barometer hidup berarti menjadikannya ketiganya sebagai ukuran, panduan, dan kompas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kurang lebih seperti apa sih? Kita mulai dari tauhid, teman-teman. Tauhid itu kita bisa katakan yaitu keputusan, tindakan, dan bahkan niatnya sehari-hari jadi terukur berdasarkan apakah itu mencerminkan pengesaan Allah atau tidak. Jadi tiap apa yang kita lakukan sehari-hari, apakah itu dapat menunjukkan bahwa itu pengesaan Allah atau tidak, itu tergantung dari teman-teman. Kita lanjut dengan ma'rifah, di mana kita bertanya aja sama diri kita sendiri, sejauh mana sih kita sudah mengenal Allah hari ini? Tentu saja, kalau kita ingin mengenal lebih dalam tentang Allah SWT, kita akan melaksanakan ibadah atau membaca Al-Quran, berzakat, dan berpuasa di hari yang ditentukan. Terakhir, kita ada takdir. Takdir itu mengingatkan kita untuk mengukur segalanya, bukan dari besar kecilnya di mata dunia, tapi besarnya Allah di hati kita. Nah, jika itu diterapkan semua dalam kehidupan kita, maka
dengan dasar iman, yaitu tauhid, dalam kesadaran spiritual yang dalam, yaitu ma'rifat, dan dengan sikap penuh pengagungan dan ketundukan kepada Allah, yaitu takdir, maka hidup jadi lebih bermakna, lebih terarah, dan lebih damai. Karena ukurannya bukan lagi di dunia, tapi di dalam hati kita, atau kepada Tuhan. Kurang lebihnya begitu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf tidak ada salah kata atau salah pengucapan dalam surat, ayat, atau arti dan hadis. Demikian dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil semuanya yang pentingnya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mulai dari sekarang dan tidak bertele-tele. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.